Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 22 September 2025. Pelajaran yang ke-13 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Persembahan dan Roh. Bacalah Keluaran 35 ayat 4 sampai Keluaran 36 ayat 7. Pelajaran penting apakah yang ada di sini untuk kita hari ini? Saya baca dalam Keluaran 35 ayat 4 sampai 36 ayat 7. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papanya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi, tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran, dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel
bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Berbagai bahan berharga yang sangat banyak dibutuhkan untuk membangun kemah suci, dan hal itu dicapai dengan sumbangan yang murah hati dari umat Allah yang memberi dari lubuk hati mereka yang paling dalam dengan sukarela dan sukacita. Mereka memberikan emas, perak, perunggu, linen halus, batu-batu berharga, kain-kain unik, kayu akasia, minyak zaitun, rempah-rempah, dan banyak lagi barang yang dibutuhkan. Orang-orang juga menyumbangkan tenaga mereka, karena banyak benda-benda tertentu yang perlu dibuat melalui karya artistik dan kerja keras mereka pada tenda atau perabotannya. Selain itu, para penjahit juga harus menenun pakaian untuk para imam yang akan melayani di kemah suci dan untuk imam besar yang pakaiannya sangat rumit, termasuk penutup dada dan serban. Tuhan telah memberkati bangsa Israel dengan berlimpah melalui hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh orang Mesir kepada mereka pada saat mereka meninggalkan Mesir. Sekarang adalah kesempatan mereka untuk memberikan persembahan syukur atas kepemimpinan Tuhan yang penuh belas kasihan dan kuasa. Dan hati mereka tergerak untuk menyelesaikan pekerjaan ini bagi kemuliaannya. Orang-orang memberi dengan sukacita dan berlimpah sehingga Musa diberitahu rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Keluaran 36 ayat 5. Jadi Musa harus menghentikan sumbangan mereka karena apa yang telah mereka miliki sudah lebih dari cukup untuk mengerjakan semua pekerjaan di kemah suci. Keluaran 36 ayat 7. Melalui bimbingan Roh Kudus, Allah memperlengkapi dan memberdayakan umatnya untuk membangun kemah suci secara akurat. Bezalel, Aholiab, dan yang lainnya dipenuhi dengan Roh Allah. Keluaran 35 ayat 31, yang berarti bahwa mereka dikaruniai keterampilan, kebijaksanaan dan pengetahuan artistik untuk melakukan semua pekerjaan dengan sempurna. Itu adalah proyek yang sangat besar dan harus dibuat
persis sesuai dengan model yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Sangatlah penting bahwa karunia Roh Kudus berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan yang berbeda dari setiap orang yang perlu digunakan dalam membangun kemah suci. Dipenuhi dengan Roh bukanlah suatu proses magis dan tidak berarti bahwa kekuatan spiritual khusus ada di dalam diri manusia. Untuk memajukan maksud Tuhan dan memenuhi misinya, Tuhan memberdayakan para pengikutnya untuk mencapai tujuannya dan melakukannya dengan baik. Karunia rohani apakah yang telah Anda terima ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus? Ingatlah bahwa karunia-karunia rohani dapat berkembang hanya jika Anda memupuk buah-buah roh di dalam hidup Anda. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 22 September 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.